Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita sampai pada amalan yang tidak akan putus yang ketiga, yaitu wal waladus sholeh. Kita lanjut pada paragraf berikutnya, wa hadhihi madkuratun fi hadal hadisi hiya matmunu qaulihi ta'ala. Ya. Ini adalah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Itu ada alif lamnya enggak? Wa hadhil madkurah. Ada ya? Ya. Wa hadhil madkuratu fi hadal hadisi hiya matmunu qaulihi ta'ala. Yang disebutkan dalam hadis ini itu adalah kandungan dari firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Fama qaddamu huwa ma basyaruhu minal a'mali hasanati awis sayyi'ah. Jadi apa yang telah mereka qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan, itu adalah apa yang mereka langsung mengerjakannya dari amal-amal kebaikan atau amal keburukan. Ini ma qaddamu. Ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surat apa? Ya laitani qaddamtu lihayati. Surat Al-Fajr. Iya. Ini adalah ma qaddamu. La laitani apa namanya? Dalam surat tersebut adanya penyesalan atas apa yang telah diperbuat tidak memanfaatkan kehidupannya. Jadi jelas ya, maqaddam itu ya amal soleh biasa. Jadi dalam artian amal soleh yang ia langsung mengerjakannya atau amal keburukan. Wa saruhum ma tarattaba ala a'manihim. Apa yang menjadi akibat dari amal-amal mereka. Jejak amal-amal mereka. Mimma amilahu ghairuhum, ya, dari apa-apa yang orang lain mengamalkannya. Awin tafa'a bihi ghairuhum, atau orang lain selain mereka apa? Memanfaatkan dengannya. Wa jami'u ma yasilu ilal abdi min asari amalihi salasatun. Maka seluruh apa yang sampai kepada seorang hamba min asari amalihi, dari asar amalnya itu ada 3. Kesimpulannya ada 3. Seluruh apa yang sampai kepada hamba dari asar-asar amalnya itu ada 3. Al-awwal umurun amila bihal ghairu bisababihi wa bidiayatihi wa taujihihi. Yang pertama adalah perkara-perkara yang orang lain mengamalkannya karena sebabnya, dengan sebabnya. Jadi perkara-perkara yang orang lain mengamalkannya karena sebabnya. Wa bidiayatihi, atau karena ajakannya. Wa taujihi, atau karena arahannya. Atsani umurun intafa'a bihal ghairu ayyanaf'in kana. Itu perkara-perkara yang orang lain mendapatkan manfaat darinya, ayyanaf'in kana, manfaat apa saja. Ya, perkara-perkara yang orang lain mendapatkan manfaat dengannya, perkara ya manfaat apa saja. Ala hasabi dzalikan naf'i,
sesuai dengan manfaat tersebut, biqtidaihi bihi fil khair. Dengan apa? Iktida. Iktida itu adalah mencontohnya, dengan mencontohnya dalam kebaikan. Asalisu umurun amilahal ghairu wa ahdaha ilaihi. Nah ini. Berarti yang ketiga ini adalah perkara-perkara yang dikerjakan oleh orang lain yang ia hadiahkan untuknya. Nah, hadiah ini. Al-Fatihah itu ya. Iya enggak? Hadiah. Ila hadrati ya. Dihadiahkan. Au shadaqatun tasaddaqa biha anhu, atau sedekah yang ia sedekah ya biha dengannya, anhu atas nama dia. Au shadaqatun tasaddaqa biha anhu, yang ia sedekahkan untuknya, bersedekah untuknya. Auda'alahu, atau mendoakan untuknya, mendoakan kebaikan. Ini amalan yang dihadiahkan atau sedekah atas namanya atau doanya, itu sawaun akana min auladihil hissiyin, sama saja apakah dari anak-anaknya yang nyata ya, yang secara his itu memang anak-anaknya, anak-anak yang nyata, anak kandungnya, au min auladihi ruhiyin, atau dari anak-anaknya secara ruh, maksudnya adalah muridnya ya, alladzina takharraju bi ta'limihi, yang mereka apa? Lulus dengan apa? Pengajarannya, wa hidayatihi wa irsyadihi. Au min aqaribihi, atau ini juga dari kerabat-kerabatnya yang mendoakannya. Wa ashabihil muhibbin, atau sahabat-sahabat yang mencintainya. Au min umumil muslimin, atau umumnya kaum muslimin. Bihasabi maqamatihi fiddin, sesuai dengan kedudukannya di agama ini. Maksudnya adalah semakin itu ulama ya punya kedudukan ya, ulama tentunya banyak kaum muslimin yang mendoakannya sesuai dengan kedudukannya di mana fiddin, dalam agama ini. Ulama ketika wafat masya Allah yang hadir, yang mensolatkan, yang mengantar ke kuburan. Wa bihasabi ma awsala ilal ibadi minal khair, dan juga sesuai apa yang telah ia sampaikan kepada para hamba dari kebaikan, au tasabbaba bihi, atau menjadi sebab dengannya. Jadi ternyata apa yang sampai pada hamba dari asar amalannya itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Orang lain mengamalkan suatu amalan karena dia jadi sebab, dengan sebabnya, ajakannya atau arahannya. Yang kedua apa? Iya, orang lain mendapatkan manfaat darinya. Manfaat apa saja? Bahkan manfaat hanya sekedar mencontoh itu ya. Contohnya. Atau perkara yang diamalkan oleh orang lain dan dihadiahkan atau sedekah atas namanya. Kalau menghadiahkan bacaan Quran sampai enggak ke mayit? Sampai? Kalau madhab Syafi'i enggak, tapi madhab Hambali sampai. Berarti umumnya masyarakat yang menghadiahkan ini madhabnya apa ini? Nah, dalam masalah ini pakai madhab Hambali gitu. Jadi kan madhabnya Hambali, Syekh Sa'di ini. Gitu.
menghadiahkan bacaan Al-Quran. Wa bihasabi ma ja'alallahu lahu fi qulubil ibadi minal wuddi alladzi la budda an tatarattaba alaihi asaruhul kasiratul lati minha du'auhum wastighfaruhum lahu. Dan sesuai dengan apa yang Allah jadikan pada hati-hati para hamba minal wuddi berupa kasih sayang alladzi la budda yang itu pastinya ya ikhwah. Ya ini adalah pastinya akibat dari apa? Asarnya yang banyak. Nah, tatarattab alaihi asaruhul katsira. Asarnya yang banyak. Ya. Di antaranya adalah apa? Du'auhum wastighfaruhum. Masya Allah. Ulama kan ketika kita ucapkan rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sahabat juga radhiyallahu anhu wastighfaruhum wa kulluha tadkhulu fi hadzal hadis syarif. Semuanya masuk dalam hadis yang mulia ini. Jadi ya ikhwah, orang mukmin yang cerdas adalah yang semangat untuk mendapatkan 3 hal ini. Semangat sedekah jariyah. Yang apa? Manfaatnya mustamir. Yang apa bisa dimanfaatkan terus-menerus. Ini semangat. Mencari amalan yang bisa dimanfaatkan terus-menerus. Amalan apa saja, kebaikan apa saja yang bisa dimanfaatkan terus-menerus. Ini ya. Dan ini tidak harus menjadi orang kaya dulu. Ya kan? Tidak harus menjadi orang kaya, namun apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua apa ikhwah? Kita semangat dalam apa? Menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Yang harapannya nanti kita setelah lulus dari mahat ilmi semangat dalam menyebarkan ilmu. Khutbah Jumat, kultum taraweh, khutbah Idul Fitri ya Mas Ragil ya. Khutbah Idul Adha. Ya. Bikin kajian di masjid ya. Kajian Bahjatul Qurub. Nah, bersama Mas Ragil. Iya. Karena ilmu yuntafa'u bihi. Jadi semangat ini ya, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Berarti semangat menyebarkan ilmu. Semangat memanfaatkan teknologi, memanfaatkan ya medsos untuk apa? Berdakwah. Ya. Kenapa seseorang itu semangat berdakwah? Karena dia paham bahwasanya dengan dakwahnya itulah nanti akan menjadi pahala yang mengalir. Jadi agar semangat berdakwah, ingat ilmin yuntafa'u bihi. Terus berikutnya apa? Ya, semangat punya anak banyak. Semangat punya anak banyak, tapi jangan lupa dididik. Nah, ya. Itu ya. Anak banyak tapi malah nggak didik, nanti malah jadi hujatun alaika atau hujatun laka awalaika kan gitu. Ya. Berarti Ustadz kalau semangat punya anak banyak, berarti harus semangat punya istri banyak. Ya enggak? Ya Mas Ragil ya. Satu saja belum Ustadz ya. Nanti kalau ada niatan poligami malah nggak jadi ya. Ya. Nah, kesimpulannya ya, wah ini penting sekali. Beliau menutup dengan kesimpulan waqad yajtami'u lil abdi fi syai'in wahid iddatu manafi'ah. Dan terkadang terkumpul pada seorang hamba fi syai'in wahid. Pada apa? Suatu hal yang iddatu manafi, berbagai macam manfaat. Insyaallah. Terkadang terkumpul pada seorang hamba fi syai'in wahid, pada satu hal, tapi apa? Iddatu manafi, manfaatnya banyak. Contoh, kal waladis solihil alim. Insyaallah. Jadi anak soleh yang alim. Ini sekaligus dapat apa?
ilmun yuntafa'u bi. Alladzi sa'a abuhu fi ta'limihi, yang mana orang tua itu semangat dalam mendidiknya. Insyaallah. Semangat dalam apa? Mendidiknya. Jadi al-waladu sholih al-alim. Jadi ketika punya anak itu bisa apa? Bisa sekaligus ilmun yuntafa'u bi. Ketika anak tersebut kita didik, kita ajari. Itu ya, bisa menggabungkan antara waladun soleh dan ilmun yuntafa'u bi. Wa kal katibil lati yaqafuha au yahabuha liman yantafi'u biha. Atau seperti penulis, ini penulis itu sudah penulis. Penulis yang mewakafkannya, ya, dan menghadiahkannya kepada orang yang apa ya? Mengambil manfaat darinya. Ini dapat dua sekaligus. Apa? Yang pertama apa? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, karena dia wakaf kitab. Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, karena dia apa? Al-katib, penulis. Insyaallah. Jadi istilahnya apa? Dia sudah penulisnya. Penulis, terus dia apa? Wakafkan kitabnya untuk perpustakaan, untuk masjid. Sebagian ustadz ada yang apa? Mengirim kitab tulisannya itu gratis untuk para dai yang membutuhkannya. Bahkan nggak hanya para dai, siapa yang ingin, ya, siapa yang ingin memanfaatkannya, masya Allah. Kal katib alati, insya Allah, yang mewakafkan dan juga menghibahkan. Nah ini penting, poin terakhir ini penting sekali. Wa yustadallu bihadzal hadisi ala targhibi fit tazawwuj. Dan dijadikan dalil dengan hadis ini atas apa? Motivasi menikah. Nah, ini motivasi menikah. At-targhib fit tazawwuj, motivasi menikah. Alladzi min samaratihi husulul auladi sholihin, yang diantara buahnya adalah mendapatkan anak-anak yang soleh. Ya, semangat menikah. Ya. Juga termasuk dalamnya apa? Semangat poligami. Ya, semangat poligami ya. Ya. Semangat apa? Ya, tapi kan berat, sesuatu yang berat, tidak semua orang itu mampu. Tidak semua orang itu mampu. Satu saja sudah pusing ya, nanti 2, 3, 4 ya. Tambah pusing. Ya. Wa ghairiha minal masalih. Wa ghairiha minal masalih. Ka salahi zaujati, ini termasuk kesolehan istri. Wa ta'limiha ma tantafi'u bihi, masyaallah, mengajari istri apa yang bermanfaat untuknya. Ma tantafi'u bihi. Wa tanfa'u ghairaha, dan bermanfaat untuk selainnya. Wallahu a'lam. Ini ya, wah, kita menyadari umur kita terbatas di dunia ini, yang rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ya. Sangat singkat umur di dunia ini, sedangkan perjalanan kita panjang dan kita merasa bekalnya masih sangat sedikit. Maka orang mukmin yang cerdas adalah semangat dalam mengejar ketiga hal ini. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, dan waladun soleh, ya waladun soleh yad'ulah. Ya. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita ketiga hal ini ya, kita maksimalkan akan nantinya mendapatkan pahala yang terus mengalir tanpa henti sampai hari kiamat kelak. Jadi ini termasuk bentuk apa?
kecerdasan seorang mukmin, memanfaatkan ya, maksimalkan ketiga hal ini. Dan berbahagialah orang yang mendapatkan ketiga-tiganya. Baik. Sampai sini ya. Sekarang kita lanjutkan, yang berikutnya adalah muhadasah.